Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Kamis 14 Juli 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, di Sarolangun ada tempat wisata unggulan yang banyak dikunjungi masyarakat. Wisata ini dikenal dengan pemandian Sungai Batu Putih, Tribuners. Sebelum menjadi wisata unggulan, pemandian ini kerap dijadikan sebagai tempat bolos sekolah. Lantas seperti apa wisata ini akan disampaikan oleh rekan Abdullah Usman dari Tribun Jambi. Silakan rekan Abdullah. Baik, Rizka dan Tribuners sekalian dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan di Kabupaten Sarolangun, tepatnya di Desa Pasar Singkut 41, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, terdapat salah satu kawasan wisata alam yang cukup menyejukkan Tribuners, yang memang konsepnya sangat alami dan memiliki air yang jernih dan juga berbatu yang berwarna putih yang menjadi ciri khas di wisata tersebut. Untuk diketahui di Kabupaten Sarolangun sendiri, Tribuners, banyak sekali wisata-wisata yang ditawarkan, baik itu wisata alam ataupun wisata buatan, Tribuners. Untuk wisata alam ini sendiri, selain pemandian batu putih, juga ada berbagai macam air terjun, kemudian bukit, dan juga goa yang terbentuk secara alami, Tribuners. Namun untuk menuju lokasi tersebut, membutuhkan waktu dan jarak tempuh serta akses yang penuh perjuangan. Dalam artian tidak bisa ditempuh dalam hitungan jam dan harus menginap. Sementara berbeda dengan wisata pemandian batu putih yang berada di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun ini jaraknya sangat terjangkau dari pusat kota, lebih kurang 1 jam perjalanan. Para pengunjung sudah dapat menikmati pemandian dan bersantai bersama sanak keluarga dan orang terkasih di lokasi ini, Tribuners. Kemudian untuk akses menuju lokasi tersebut sudah memiliki jalur yang sangat baik, aspal, dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk jarak dari Pasar Singkut sendiri lebih kurang 8 km dan dapat ditempuh dengan waktu lebih kurang sekitar 25 menit. Untuk sejarahnya sendiri, pemandian batu putih ini awalnya memang benar dulu dibuka atau tenornya sebagai tempat bolos untuk siswa-siswa atau sekolah ya, Tribuners. Namun sejak 2017 ke atas, lokasi ini dikembangkan oleh Karang Taruna setempat dan pihak BUMDes menjadi objek wisata unggulan yang saat ini sudah terkenal tidak hanya di Sarolangun, bahkan di Provinsi Jambi dan provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan. Selain itu, di wisata ini juga terkenal selain sebagai objek wisata juga menyajikan fakta atau mitos tentang sarana kesehatan terapis ya, Tribuners. Karena dasar sungai ini memiliki batu yang berwarna putih, dipercaya mampu untuk menjadi pengobatan atau terapi bagi penyakit rematik. Beberapa pengunjung yang berhasil datang ke sini ataupun setelah berwisata di sini merasakan perbedaan setelah terapi di Sungai Batu Putih ini. Demikian Ariska dari Kabupaten Sarolangun. Baik rekan Abdullah Usman dari Tribun Jambi, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Pontianak, Tribuners. Di sana ada Taman Catur Ayani yang menarik untuk dikunjungi. Saat berada di taman ini, Anda bisa bersantai, olahraga, bersuah foto hingga rekreasi keluarga. Taman Catur Ayani juga dilengkapi dengan catur raksasa yang kerap dijadikan latar berfoto para pengunjung, Tribuners. Dan untuk mengetahui suasana Taman Catur Ayani, kita sudah terhubung dengan rekan M. Lutfi dari Tribun Pontianak. Silakan Lutfi. Oke, terima kasih Ariska di studio. Baiklah, Taman Catur ini merupakan satu di antara taman yang ada di Kota Pontianak yang sudah dibangun beberapa tahun lalu. Jadi di Taman Catur ini tuh disediakan beberapa fasilitas seperti taman kanak-kanak, permainan perosotan, ada juga untuk apa itu namanya pokoknya dan sebagainya. Selain itu di kawasan Taman Catur ini juga ada lapangan basket di mana
muda-mudi Kota Pontianak itu sering sekali bermain basket di wilayah Taman Catur ini. Nah, ada juga di agak ke belakang itu ada skatepark, di mana komunitas-komunitas skate muda-mudi Kota Pontianak itu juga sering menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu, karena kawasannya dekat dengan kampus Universitas Penyempura dan Polnep Kota Pontianak, jadi di siang hari itu mahasiswa juga sering bersantai, beristirahat di sini. Dan untuk di akhir pekan, itu kawasan Taman Catur ini juga menjadi salah satu tempat wisata yang digunakan oleh keluarga untuk bersantai ria di sini. Oke, terima kasih Rizka. Ya. Baik, terima kasih kembali atas informasi Anda rekan M. Lutfi dari Tribun Pontianak. Tribuners, baru-baru ini pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar festival Skala Begak di Lapangan Merdeka, Kelurahan Pasar Liwa. Festival budaya tersebut diikuti oleh banyak peserta Tribuners, bahkan tak hanya dari Kabupaten Lampung Barat saja, namun banyak pula peserta yang berasal dari daerah lain. Lantas seperti apa kemeriahannya? Rekan kami Bobi Zul dari Tribun Lampung akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Bobi. Terima kasih Pak Rizka dari studio. Saya Bobi Zul Saputra, reporter wartawan Lampung, melaporkan dari Liwa, Lampung Barat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar festival Skala Begak ke-8 di Lapangan Merdeka Liwa, Lampung Barat. Nah, Tribuners, festival ini dimulai pada tanggal 10 Juli hingga tanggal 13 Juli 2022. Festival ini dibuka langsung oleh Bupati, dan festival ini dibuka langsung dan ditutup oleh Bupati Barat, Bapak Parosim Mapsus. Nah, tujuan festival ini diadakan supaya wisata dan seni budaya Lampung Barat dapat dikenal lebih luas serta menjadi daya tarik wisata yang menggoda oleh wisatawan ataupun pengunjung. Nah, selama 4 hari ini, Festival Skala Begak telah banyak dikunjungi dari 5.000 pengunjung lebih yang datang dari berbagai daerah. Selain itu, festival ini juga mengadakan beberapa kegiatan seperti lomba nyambai, lomba herkes gambus, lomba foto dan video pariwisata dan budaya, fashion show, hingga karnaval budaya. Nah, karnaval budaya tersebut bernama Karnaval Kemial Budaya Bumi Skala Begak. Karnaval ini diadakan di acara puncak atau acara penutupan Festival Skala Begak ini. Karnaval ini menunjukkan budaya khas Lampung Barat, yaitu skura. Skura berarti penutup mata, Tribuners. Skura di Lampung Barat mempunyai 2 macam, yaitu skura kama dan skura betik. Nah, skura kama merupakan penutup mata yang berbentuk topeng berbahan kayu. Sedangkan skura betik merupakan penutup muka dari kain. Nah, kain tersebut bernama kain miwang. Karnaval diikuti lebih dari 1.000 peserta dan terdiri dari semua lapisan masyarakat, dan peserta juga mengikuti karnaval memakai pakaian adat dan skura khas Lampung Barat. Dan memang dalam festival ini budaya skura Lampung Barat menjadi tujuan utama untuk ditonjolkan. Festival ini merupakan sebuah kebanggaan untuk para pemerintah Lampung Barat, tak terkecuali masyarakatnya. Karena festival ini merupakan satu dari 2 event di Lampung yang masuk ke dalam 110 karisma event Nusantara dari Kementerian Pariwisata. Nah, Tribuners, di tahun lalu, Festival Skala Begak ini menjadi satu-satunya event dari Lampung yang masuk ke dalam karisma event Nusantara dari Kementerian Pariwisata ini. Festival ini ditutup malam tadi, dan selama berjalannya festival, para pengunjung dan masyarakat sangat antusias dan terhibur dalam festival tersebut. Nah, demikian ya Tribuners, saya kembalikan kepada Mbak Ariska di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Bobi Zul dari Tribun Lampung. Selanjutnya kita beralih ke Kota Manado, Tribuners. Di sana ada tempat kuliner yang cukup terkenal, yakni Jangkar Sandar di kawasan Megamas, Tribuners. Selain menyuguhkan aneka kuliner, Jangkar Sandar juga menawarkan suasana indah karena letaknya berada di tepi pantai. Dan untuk mengetahui keindahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Ferdi Guhuhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore Tribuners dan juga rekan Ariska di studio. Oke, Tribuners, yang seperti dikatakan rekan Ariska tadi, di Kota Manado ini Tribuners terkenal dengan banyak tempat wisata kuliner, dan salah satu tempat wisata kuliner yang cukup terkenal di Kota Manado yaitu
jangkar sandar atau kedai jangkar sandar, juga disebut juga kafe, karena ini memang tempatnya ini semi-semi kafe, dan di tempat ini Tribuners dikenal sebagai tempat yang indah karena berdekatan langsung dengan pantai, jadi hanya beberapa jarak pandang saja kita bisa langsung ke pantai, karena memang di tempat ini direklamasi oleh pemerintah, jadi tempat-tempat banyak bangunan-bangunan yang dibangun di Boulevard. Jadi ini kafe berdiri di atas reklamasi. Nah, Tribuners, di kafe ini banyak pengunjungnya adalah anak muda. Kenapa anak muda? Karena selain di tempat ini indah, di sini juga disediakan juga wifi dan juga lampu, bahkan diputar musik. Jadi musik jazz, musik pop, ala-ala anak muda. Jadi banyak anak muda yang mengunjungi tempat ini. Nah, biasanya ramai pengunjung itu di hari-hari weekend, hari Sabtu, bahkan juga hari Minggu. Hari-hari biasa pun ramai, tapi tidak seperti hari-hari weekend pada umumnya. Nah, Tribuners, di sini juga selain kita dimanjakan dengan pemandangan yang indah, di Cafe Jangkar Sandar ini juga menyediakan banyak kuliner, mulai dari makanan berat, ayam lalapan, sampai nasi goreng, bahkan bakso, ada juga gorengan-gorengan, pisang goreng, dan lain sebagainya. Kita juga boleh memesan kopi dan juga memesan minuman-minuman lain. Nah, Tribuners, untuk harganya sendiri ini termasuk murah, ya kita bisa memesan kopi itu dengan harga 12.000 sampai 15.000, bahkan juga boleh memesan seraba. Tribuners, jadi yang untuk masyarakat yang ada di Kota Manado, Sulawesi Utara, jangan lupa untuk datang di Jangkar Sandar ini dibuka setiap hari mulai jam 4 hingga jam 11 malam. Terima kasih Tribuners, itu laporan dari saya, dikembalikan kepada rekan Ariska di studio. Baik, rekan Ferdi Guhuhuku dari Tribun Manado, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mencicipi minuman rempah. Minuman ini dijajakan di kedai milik Gunawan yang ada di Jalan Lawu, Kota Blitar, Tribuners. Dalam penyajiannya, Gunawan membuat minuman rempah menjadi dingin, bukan panas seperti minuman rempah pada umumnya. Dan meski dingin, minuman ini tetap berkhasiat untuk menambah daya tahan tubuh, Tribuners. Lantas bagaimana kandungannya akan disampaikan oleh rekan Samsul Hadi dari Surya. Silahkan rekan Samsul. Ya, baik. Selamat sore Tribuners. Ya, baik, seperti yang dikatakan Ariska, untuk minuman rempah ya, yang ada di kedai milik Gunawan Setia Dharma di Jalan Lawu, Kota Blitar, ini memang sedikit disajikan beda. Biasanya minuman rempah ini disajikan dalam panas dengan air putih. Tapi kalau ini disajikan dingin, es rempah. Ya, untuk rempah-rempah yang digunakan itu ada 11 macam, antara lain ada kayu kapulaga, kayu kecang, cengkeh, lada hitam, lalu jahe, kunyit, dan masih banyak macamnya. Nah, untuk penyajian untuk es rempah ini memang beda. Untuk es rempah ini hanya diambil sarinya, jadi racikan beberapa rempah itu dihaluskan, dicampur, dihaluskan. Setelah itu diseduh dengan air mendidih, lalu disaring, diambil sarinya dan dikasih es, jadi dingin. Meskipun siang hari, jadi diminum itu tetap segar dan manfaatnya tetap ada, terutama untuk menambah imunitas ya, atau daya tahan tubuh. Kalau yang panas itu wedang rempah itu biasanya disajikan bersamaan dengan ampas ya. Ampas dari rempah-rempah itu dijadikan satu, lalu diseduh dengan air putih. Nah, ketika pandemi kemarin, minuman rempah ini, terutama es rempah, ini juga permintaannya sangat banyak atau meningkat ya, jadi 2 kali lipat di kedai milik Gunawan. Terus untuk harga minuman rempah ini juga sangat terjangkau, jadi dijual mulai 5.000 sampai 8.000 per gelasnya. Untuk bahan-bahannya, Gunawan sebagian membeli di pasar, sedangkan sebagian lagi dia mencari sendiri di hutan. Misalnya seperti kayu secang itu
Dia mencari bahan di hutan di kawasan Blitar Selatan. Dia mencari pohon secang yang sudah tua, yang mengering, dia ambil dan dia olah sendiri. Gunawan ini sebelumnya dia seorang mekanik di bengkel sepeda motor, tapi dia milih resign dan ingin buka usaha sendiri. Dia belajar meracik minuman rempah ini secara otodidak lewat internet. Dia belajar melalui internet baik di channel YouTube maupun media sosial lainnya untuk manfaat-manfaatnya. Dan dia awalnya itu mencoba satu persatu rempah itu. Setelah itu dia padukan, misalkan kapulaga dicampur dengan jahe, rasanya seperti apa, itu dipadukan, terus ketika ketemu cocok rasanya itu baru dia menjual ke masyarakat. Dan saat ini di musim pancaroba itu untuk minuman rempah, es rempah ini juga banyak diburu warga. Mereka cuaca tidak menentu, untuk menjaga kondisi ketahanan tubuh, dia mengkonsumsi minuman rempah. Ya, seperti itu laporan saya, Ariska. Baik, terima kasih rekan Samsul Hadi dari Surya. Dan Tribuners, rekan Samsul juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik kedai yang bernama Gunawan. Berikut liputannya untuk Anda. Dari kapan jenengan usaha ini dan apa yang melatar belakangi jenengan buka usaha ini? Untuk wedang saya usaha sudah 4 tahun. Untuk es saya baru 1 tahun ini mencoba es rempah, karena saya mencoba es rempah karena belum ada. Juga manfaatnya juga di es juga ada. Nanti tidak sekedar di wedang, manfaatnya ternyata dibuat es juga ada manfaatnya. Ya. Mas, minuman rempah ini apa saja untuk rempah-rempah yang digunakan? Jenis rempah-rempahnya ada kurang lebih 14 macam. Ada kapulaga, ada cengkeh, ada secang, ada jahe merah, serai, kunir, laos, dan teman-temannya. Nah, untuk bahannya itu apakah ada yang sulit untuk nyarinya atau? Untuk bahannya alhamdulillah kesulitan tidak. Cuman yang paling sulit ada cecangnya. Cecang itu paling susah dicari. Karena carinya juga tidak di tempat yang semestinya, yang pasti di hutan. Itu jenengan cari sendiri, Mas? Cari sendiri kalau untuk secangnya. Kalau untuk yang lain mungkin bisa beli di pasar. Mas, kembali kalau untuk inovasi minuman ini sebelumnya dapat dari luar kota atau bagaimana? Inovasinya belajar dari teknologi kita sendiri, HP. Belajar dari YouTube, dari Instagram, dan alhamdulillah ketemu. Berhubung di Blitar belum ada ya, Ya. kemudian membuat ini. Benar, Jualan ini. siap. Kalau untuk esnya ini sendiri, Mas, di Kota Blitar sudah berapa di tahun-tahun berapa jualannya? Tahunnya tahun 2000. 3 tahun lalu ya. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Mas, ini artinya minuman ini juga ada khasiatnya ya. Khasiatnya. Ada manfaatnya untuk kesehatan ya. Yang mesti untuk stamina tubuh lebih oke. Oke. Dan untuk yang laki-laki tambah kejantanan juga. Oke, berarti ya. Terus per cupnya berapa? Per gelas itu jualnya harganya? Untuk wedang harga paling murah 6.000, paling mahal 8.000. Dan untuk esnya paling murah 5.000, paling mahal 8.000. Ya, per hari bisa berapa? Alhamdulillah 30-40 cup. 30 sampai 40 cup. Ketika pandemi kan sempat Ya, ramai ya. alhamdulillah. Oke, baik. Nama lengkapnya, Mas? Gunawan Setia Dharma. Baik. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, saat berwisata ke Bandar Lampung dan ingin bermalam di sana, ada rekomendasi penginapan untuk Anda. Namanya Gria Inayah Tribuners. Gria Inayah ini merupakan penginapan murah meriah yang berbasis syariah. Tepatnya penginapan ini berada di Jalan Pangeran Emir M. Nur, nomor 117 Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Dan untuk mengetahui detail penginapan ini, kita sudah terhubung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Halo rekan Agustina. Kami melaporkan dari Kota Bandar Lampung, di mana ada satu rekomendasi tempat menginap bagi Tribuners yang sedang berkunjung di Kota Bandar Lampung. Apabila Tribuners ingin berwisata, terutama ke pantai atau berwisata di pusat kota, penginapan Gria Inayah bisa jadi pilihan yang tepat, Tribuners. Karena apa? Karena penginapan Gria Inayah ini adalah
penginapan yang berkonsep semi homestay, di mana fasilitas dan juga suasananya itu seperti rumah sendiri. Jadi penginapan Gria Inayah ini cocok untuk keluarga karena tampilannya seperti rumah dengan fasilitas lengkap berupa kamar, dapur, dan juga kamar mandi. Dan Tribuners juga untuk fasilitas lengkapnya itu Tribuners bisa melihat seperti yang ada di layar handphone. Di situ ada fasilitas seperti king bed, ya. Di situ ada kasur yang cukup besar untuk 2 orang. Kemudian ada meja dan kursi. Lalu ada di sana juga disertai dengan TV LED. Kemudian disertai juga dapur mini, di mana dapur mini itu terdapat wastafel dan juga kulkas mini atau lemari pendingin, ya. Tribuners juga bisa mendapatkan lemari besar yang bisa memuat cukup banyak pakaian yang Tribuners bawa di sana, dan Tribuners juga mendapat fasilitas kamar mandi dengan shower air panas, ya, Tribuners. Jadi untuk penginapan ini itu dikatakan dia konsepnya semi homestay karena memang Tribuners juga bisa tinggal di situ seperti layaknya kos-kosan, ya. Seperti layaknya kos-kosan, tetapi Tribuners bisa mendapat pelayanan itu layaknya hotel, ya. Jadi Tribuners bisa menginap itu lebih dari semalam atau 2 malam. Tribuners bisa menjajal menginap selama sebulan. Jadi Tribuners hanya membayar tarif sewa itu 2 juta sampai 5 juta rupiah untuk jenis kamar tertentu. Jadi jenis kamarnya itu ada kamar standar, lalu ada kamar tipe suite, ada juga kamar tipe superior, dan juga ada kamar paling besar dengan fasilitas VVIP, itu kamar untuk family, ya. Jadi kamar untuk keluarga. Tribuners bisa juga menginap selama semalam atau 2 malam itu dengan tarif menginap per malamnya itu mulai dari Rp200.000 sampai Rp400.000, ya. Jadi Tribuners bisa menemukan penginapan Gria Inayah ini di Jalan Pangeran Moh Emir, ya, di Teluk Betung lokasinya. Tribuners bisa mendapat suasana yang adem dan nyaman di sana karena jauh, tidak terlalu, walaupun jauh dari jalan raya Tribuners, tetapi apabila Tribuners ingin menuju ke pusat kota atau jalan raya masih cukup dekat, ya. Jadi dia memiliki lokasi yang strategis dengan fasilitas lengkap, dengan nuansa yang nyaman dan juga udara yang cukup sejuk, ya. Dan Tribuners juga bisa mendapat pelayanan layaknya hotel di sana seperti laundry, lalu kebersihan, dan Tribuners tidak perlu pusing-pusing untuk membereskan itu semua. Jadi seperti itu, rekan Ariska. Baik, terima kasih atas rekomendasi Anda, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Selanjutnya kita akan menuju ke Batam, Tribuners. Tempat wisata Welcome to Batam di sana kerap dikunjungi masyarakat saat sore hari. Biasanya di tempat ini mereka bersantai dan berburu aneka kuliner. Lantas bagaimana suasana sore di sana akan disampaikan oleh rekan Roma Ulisianturi dari Tribun Batam. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Arista di studio. Dataran Welcome to Batam menjadi tempat favorit warga kota Batam untuk berwisata kuliner berbagai menu makanan maupun minuman. Nah, tidak hanya warga kota Batam, Dataran Welcome to Batam ini juga menjadi maskot kedua
setelah jembatan Barelang di Kota Batam, lantaran adanya tulisan di atas bukit yang bertuliskan Welcome to Batam, dan sering sekali menjadi ajang berfoto bagi para pendatang. Dataran Welcome to Batam ini setiap sore itu banyak sekali pedagang-pedagang UMKM yang menjajakan wisata kuliner, baik itu mulai dari makanan ringan maupun hingga makanan berat. Nah, mulai buka sekitar pukul 4 sore itu sampai malam hari sekitar pukul 12 WIB atau 00.00. Nah, berbagai jajanan yang diperjualkan seperti kerak telur, telur gulung, martabak, tahu gejrot, burger, takoyaki, dan berbagai minuman seperti smoothie, boba, dan minuman-minuman lainnya. Nah, para Tribuners dan rekan Ariska, di Welcome to Batam ini, ramainya itu pada momen-momen tertentu juga, seperti setiap hari Jumat, Sabtu, ataupun Minggu di jelang weekend, ataupun di hari-hari libur. Nah, kendati tidak ramai, namun Welcome to Batam ini setiap malam hari-hari biasa juga menjadi tempat favorit. Nah, Welcome to Batam ini berada di pusat Kota Batam yang berdekatan dengan kantor pemerintahan seperti kantor DPRD Kota Batam, kantor pemerintah Kota Batam ataupun Pemko Batam, kantor kejaksaan, pengadilan negeri, Bank Indonesia, dan berbagai tempat lainnya. Nah, selain itu, dataran Welcome to Batam ini juga berdekatan dengan dataran Engku Putri Batam Center. Nah, tempat dataran Engku Putri ini sering dijadikan sebagai tempat bersantai ataupun ajang olahraga untuk masyarakat Kota Batam, sehingga tak jarang penduduk ataupun masyarakat membeli jajanan di Welcome to Batam kemudian menyantapnya di dataran Engku Putri juga. Nah, jadi UMKM yang ada di dataran Engku Putri ini juga merupakan binaan dari Disperindak Kota Batam dan sudah ditata oleh Disperindak Kota Batam. Nah, untuk menuju ke sini juga bisa diakses melalui transportasi umum seperti bus Trans Batam, bisa juga menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Nah, untuk biaya parkir, mobil dikenakan biaya parkir Rp2.000 saja sampai sepuasnya. Dan untuk motor Rp1.000 saja sampai sepuasnya. Nah, untuk jajanan ekonomis dimulai puluhan ribu rupiah tergantung menu makanan dan minumannya. Nah, banyak juga orang yang memiliki makan malam di Welcome to Batam ini. Nah, selain jajanan ataupun wisata kuliner, Welcome to Batam ini menyediakan banyak sekali spot-spot foto menarik lainnya, seperti replika jembatan Barelang, replika berbagai maskot lainnya, dan seperti pelaminan yang bertemakan Melayu juga ada. Nah, di malam-malam tertentu juga, seperti weekend, Welcome to Batam ini juga menyediakan tempat permainan anak-anak, sehingga sembari anak-anak bermain, orang tuanya bisa menikmati wisata kuliner yang ada di Welcome to Batam ini. Nah, tidak perlu membayar apapun untuk masuk ke dalam apabila membawa kendaraan hanya Ariska. Baik, rekan Romauli Sianturi dari Tribun Batam, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di Kemang, Jakarta Selatan banyak tempat nongkrong yang menarik. Satu di antaranya ada di Kolam Tribuners. Kafe ini cukup unik dan berbeda dengan kafe pada umumnya. Lantas apa yang membedakan? Rekan kami Pebi Adeliana akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Pebi. Ya, Tribuners, bagi Anda yang ingin mencari tempat nongkrong asik dengan suasana yang berbeda di kawasan Kemang, mungkin di Kolam bisa menjadi salah satu pilihannya begitu. Nah, di Kolam ini merupakan sebuah kafe yang ada di Kemang Selatan, di mana mereka menawarkan suasana makan sambil bersantai di tepi kolam berenang begitu.
Nah, jadi di sini kalau kita masuk ke sini suasananya itu seperti sedang berada di sebuah fasilitas kolam berenang dengan beberapa floaties atau pelampung berwarna-warni di atasnya begitu. Nah, sementara di samping kolam sendiri diisi dengan sejumlah kursi dan meja yang menjadi tempat makan untuk pengunjung. Nah, memang kalau kita datang ke sini kita bisa melihat bahwa suasana dan juga tampilan dari di kolam ini cukup instagramable dan juga menarik begitu Tribuners. Kalau ke sini kita bisa lihat tepat di samping kolam berenang terdapat sebuah bangunan berwarna putih dan biru, di mana bangunan tersebut terdiri dari 2 lantai. Untuk lantai pertamanya diisi untuk area kitchen dan juga lantai keduanya diisi untuk tempat makan dan minum pengunjung. Nah, walaupun kita berada di dalam ruangan tersebut, namun kita tetap bisa menikmati pemandangan kolam berenang dari atas, begitu Tribuners. Nah, salah satu tempat favorit di sini tentunya di tepi kolam berenang, karena di sini kita bisa menikmati berbagai makanan dan minuman sambil bersantai-santai di tepi kolam, begitu. Nah, untuk menunya sendiri, kafe di kolam ini menawarkan berbagai menu yang beragam, mulai dari makanan dan juga minuman seperti ada mocktail, kemudian juga ada koktail, soft drink, teh, kopi, dan juga aneka snack manis dan juga asin, kemudian ada rice bowl, ada steak, dan harga kisaran mulai dari renangnya sendiri. Memang di sini sebetulnya bisa dipakai untuk berenang begitu ya. Jadi para pengunjung yang datang ke sini diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas kolam berenang tersebut selama melakukan pemesanan di kafe di kolam sendiri. Menurut wawancara kami dengan salah satu petugas di sini, memang pengunjung dipersilakan untuk berenang, namun dengan syarat melakukan pembelian menu minimal 150.000 begitu Tribuners. Dengan begitu nantinya Anda bisa bebas menggunakan fasilitas kolam berenang dan juga dilengkapi dengan fasilitas kamar bilas atau kamar mandi begitu ya. Nah, sementara untuk makanannya sendiri kemarin kami mencoba secara langsung. Kemarin kami mencoba seporsi rice bowl yang cukup menarik, yaitu rice bowl dengan varian isi ikan dori dan juga sambal dabu-dabu yang harganya 45.000 Tribuners. Ini sudah disajikan lengkap bersama